Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari pemberian dosen Dr. Agung Triyayudi SKM dalam tugas mata kuliah Big Data Analysis dan Business Intelligence. Ya, tugas yang diberikan itu poin pertama mereview kekurangan dan kelebihan sesuatu aplikasi visualisasi data. Di sini saya memilih Tableau. Nanti yang akan saya jelaskan juga kenapa saya memilih Tableau. Nah, yang kedua, contoh implementasinya dari jurnal referensi. Jurnal yang saya jadikan referensi itu bersumber dari Jurnal Ilmiah Informatika Universitas Andalas, Sumatera Barat, dengan judul Implementasi Business Intelligence untuk menentukan tingkat kepopuleran jurusan pada universitas. Poin yang ketiga itu melampirkan online presentasi berupa audio dan video. Nanti akan saya upload pada platform YouTube. Review Tableau. Kenapa saya memilih Tableau? Tableau itu merupakan salah satu business intelligence software yang powerful untuk visualisasi data dan mencari informasi tersembunyi dari sebuah data yang mudah digunakan oleh semua kalangan dan dapat digunakan untuk mengintegrasikan titik data dalam jumlah tak terbatas dan menawarkan opsi dukungan yang komprehensif. Selain itu, Tableau juga dapat menganalisis data utama, berbagi informasi penting ke seluruh perusahaan, vendor ke dalam aplikasi bisnis yang sudah ada. Nah, di sini proses visualisasi Tableau itu yang pertama menyiapkan visualisasi data yang canggih yang akan membantu menemukan pola, mengurangi biaya, mempercepat proses, dan menghasilkan kesimpulan. Tableau juga dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi data dasar, termasuk peta persebaran panas, diagram grafis, dan juga scatter plot. Tableau juga dapat terhubung ke berbagai sumber data yang menawarkan fitur koneksi ke sumber data yang berbeda. Nah, untuk Tableau ini emang tergolong harganya cukup mahal dibandingkan software BI yang lainnya. Namun sekarang Tableau menyediakan produk versi publik yang bisa digunakan secara free. Namun ada beberapa fitur yang tidak dimiliki versi desktop ataupun servernya. Implementasi Tableau mengambil dari referensi jurnal PTN. Di sini saya akan menjelaskan abstraksi dan pendahuluannya. Dalam era globalisasi yang kita hadapi sekarang ini, teknologi informasi merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan karena di era serba canggih ini hampir semua aspek kehidupan yang ada terkait dengan informasi dan teknologi. Tidak terkecuali menentukan tingkat jurusan yang dipopulerkan atau yang paling diminati di universitas. Dalam implementasinya tentu sulit untuk menentukan jurusan mana yang paling populer atau yang paling diminati karena data yang sangat banyak sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lambat. Nah, jika dilakukan dengan query dasar atau menggunakan DWMS yang standar, nah itu query-nya itu akan sangat lambat. Makanya di sini dibutuhkan business intelligence untuk melakukan visualisasi datanya. Nah, business intelligence merupakan serangkaian kegiatan untuk memahami situasi bisnis dengan melakukan berbagai jenis analisis pada data yang dimiliki oleh organisasi serta data eksternal dari pihak ketiga untuk membantu menentukan strategi, keputusan bisnis yang taktis dan operasional, dan mengambil yang diperlukan tindakan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, terdapat 4 komponen dasar dari business intelligence yang saling bersinergi agar sebuah bisnis atau sebuah program business intelligence dapat berfungsi, yaitu yang pertama data warehouse, yang kedua business analytic, yang ketiga report and query, dan yang keempat data text dan web meaning serta peralatan matematika level atas dan statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai keempat komponen tersebut. Yang pertama itu adalah data warehouse. Data warehouse itu adalah kumpulan data yang bersifat data mentah dari database, dari server ataupun yang lainnya gitu. Nah, yang kedua business analytic. Business analytic itu adalah proses menganalisa dan ada kegiatan analisa yang ada di bisnis atau di korporasi.
untuk menghasilkan data apa sih yang dibutuhkan untuk penjualan, untuk ya mungkin CRM atau ERP gitu. Nah, yang ketiga report dan query. Report dan query itu maksudnya hasil output yang sudah di query atau yang sudah diproses di database. Ini biasanya data struktural. Ya, data struktural. Untuk yang keempat, data teks dan web meaning serta peralatan matematika ini lebih ke data-data atau algoritma web yang bisa diolah atau yang bisa di mining di sini maksudnya. Data yang menggunakan matematika seperti kalkulus ataupun tingkat fisika yang lainnya atau matematika yang lainnya. Selain itu, data mining merupakan sebuah proses untuk menemukan relasi atau informasi yang tidak diketahui dalam database besar ataupun data warehouse yang dengan menggunakan peralatan intelligence. Maksudnya ini Tableau. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai big data, peranan big data, dan peranan business intelligence. Tools yang sederhana itu tidak dapat menyelesaikan masalah big data. Intinya seperti itu. Nah, kasusnya di Universitas Andalas memiliki kenaikan jumlah pendaftar di mana pada tahun 2011 jumlah pendaftar sebanyak 51.801. Nah, sedangkan tahun 2012 sebanyak 74.407 dan akan terus bertambah pada setiap tahunnya. Adapun sejumlah data yang digunakan ialah data dari pendaftar atau calon mahasiswa dari tahun 2011 hingga tahun 2016, di mana data ini terdiri dari data pendaftaran melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga UBMPTN. Dari data tersebut, penulis ingin mengambil informasi untuk mengetahui jurusan mana yang paling populer atau paling diminati. Nah, Tableau itu adalah program business intelligence yang fungsinya untuk mengkombinasikan SQL database secara atau dengan bahasa deskriptif untuk membuat grafik dan menjadikan visualisasi database yang disebut VSQL. Nah, Tableau dapat berhubung ke big data untuk memperoleh dan mengolah data. Aplikasi ini memungkinkan pencampuran data dan kolaborasi secara real-time. Terdapat 5 produk Tableau, yaitu Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online, Tableau Reader, dan Tableau Public. Nah, di sini yang digunakan oleh penulis itu adalah Tableau Public. Nah, saya akan jelaskan penjelasan singkat mengenai kelimanya. Ini yang saya tahu. Untuk Tableau Reader, untuk Tableau Desktop, itu digunakan untuk menganalisis data dan membuat dashboard dan visualisasi data interaktif yang dapat bekerja dengan ratusan sumber data. Maksudnya sumber data itu bisa dari file, bisa dari database, filenya juga bisa CSV, Excel, ataupun PDF. Tuh. Kalau Tableau Server itu untuk membagi data dan dashboard secara kolaborasi dan organisasi. Ini lebih ke kolaborasi antar server. Nah, Tableau Online itu server yang di hosting yang selalu up to date, ini versi hostingnya. Tableau Reader itu mungkin ia hanya menganalisis data dan memvisualisasi data. Tuh, untuk Tableau Public itu nggak jauh beda dengan Tableau Desktop. Namun ada beberapa fitur yang dikurangi. Nah, di sini juga yang dikuranginya juga ibaratnya masih belum terlalu banyak ya, nggak signifikan banget. Jadi Tableau Public merupakan salah satu pilihan dari beberapa pengguna dasar atau yang baru belajar yang belum mengetahui Tableau, biasanya menggunakan Tableau yang berversi public seperti itu. Metode penelitian dan hasil pembahasan. Nah, maksudnya itu di sini ada 2 tahapan metode penelitian. Tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu suatu metode pengumpulan data di mana membutuhkan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan penelitian dapat digunakan untuk analisis data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data calon mahasiswa Universitas Andalas, baik jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN atau UMPTN. Bagaimana hasil pengelolaan data-data siswa yang mendaftar hingga menghasilkan
output berupa grafik yang menggambarkan jurusan mana yang paling populer atau diminati. Analisis data. Nah, di analisis data ini kami menggunakan aplikasi Tableau ataupun bisa menggunakan aplikasi Tableau yang nantinya data mentah seperti Excel atau CSV, tapi di sini dia menggunakan Excel yang dimasukkan akan langsung dianalisis untuk menghasilkan keputusan. Data yang masuk itu akan diolah ke sistem yaitu berupa daftar penjumlah, daftar jumlah peminat, daftar jumlah yang diterima, dan persaingan atau keketatan jurusan dari masing-masing data lah yang sudah masuk. Nah, proses eksekusi dari data yang menggunakan Tableau Public yaitu yang pertama input atau read data yang akan diproses itu adalah data Excel. Yang kedua, proses pengolahan data. Pada new worksheet, data di drag field yang akan diolah. Mungkin ini lebih ke teknis, nanti akan saya jelaskan di flash selanjutnya. Yang ketiga, membuat new dashboard di mana dalam dashboard tersebut terdapat angka-angka yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah contoh dari pembahasan dan hasilnya juga yang menjelaskan hasil visualisasi data berupa tabel dan grafik. Nah, yang paling kiri gambar pertama itu adalah hasil import. Jadi, penjelasan yang sebelumnya itu data Excel ataupun data CSV yang mentah yang masih belum divisualisasi diimport atau dimasukkan ke aplikasi Tableau. Nah, nanti Tableau akan secara otomatis membaca file tersebut secara keseluruhan. Bahkan Tableau juga dapat mengkelompokkan data tersebut seperti misalkan kalau angka itu bersifat integer, kalau alfabet itu termasuknya varchar atau string. Bahkan di sini juga ada juga yang berdasarkan tanggal. Jadi itu Tableau itu bisa membaca data tanggal yang misalkan data tersebut diinput berdasarkan tahun atau tanggal yang dimasukkan. Seperti itu. Nah, dari data tersebut nanti akan diolah. Cara mengolahnya itu Tableau akan menyiapkan worksheet yang baru di new worksheet. Nah, di situ akan ada namanya dimension dan measure. Jadi dimension dan measure itu adalah field yang ada pada pada aplikasi Tableau. Nah, misalkan data yang dimasukkan fieldnya ke row, misalkan data peminat. Nah, nanti akan dimasukkan ke peminat dari tahun 2014, 2015, dan 2016 dimasukkan ke row dan nanti tinggal dimasukkan ke kolomnya itu jurusannya. Nanti akan muncul grafik seperti gambar 2 dan gambar 3. Nah, di sini bagusnya lagi Tableau bisa memvisualisasi berdasarkan warna. Tuh. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini sedikit ada tipe gambar 2 itu maksudnya yang grafik diterima itu maksudnya gambar 3 grafik diterima. Nah, kesimpulannya proses penentuan jurusan yang paling banyak diminati di Universitas Andalas dilakukan dengan eksekusi data jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di setiap jurusan, yaitu prosedur yang telah ditentukan Universitas Andalas sebagai pembanding jumlah yang mendaftar dan jumlah yang diterima. Proses eksekusi data untuk menampilkan grafik dapat dilakukan dengan membuat new worksheet, drag drop field yang diinginkan, kemudian outputnya sendiri bisa dilihat pada dashboard tersebut. Terdapat angka-angka yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Universitas Andalas dapat mengetahui jurusan mana yang paling banyak diminati dari proses tersebut. Dan untuk calon mahasiswa yang dapat melihat besarnya persaingan, itu akan menjadikan referensi di tahun sebelumnya, yang nantinya akan dia pilih atau yang akan diambil di jurusan yang ada di Universitas Andalas. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan dalam pengucapan. Nah, bila ya taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.